Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin. Dalam isi ceramah kita, mari kita bahas tentang makna sejati dalam ibadah. Ibadah bukanlah sekedar rutinitas atau tugas, tetapi sebuah cara untuk Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjalani hidup yang bermakna. Ibadah adalah inti dari agama Islam dan kita wajib melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas. Ibadah adalah cara kita mengekspresikan cinta, kepatuhan, dan penghormatan kita kepada Allah ketika kita melakukan sholat, puasa, zakat, atau haji. Kita seharusnya melakukannya bukan hanya karena kewajiban, tetapi dengan niat tulus untuk mendekatkan diri kepadanya. Penting juga untuk kita pahami bahwa ibadah bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang moralitas dan etika. Ketika kita berlaku baik, jujur, dan bermurah hati dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sedang beribadah kepada Allah. Selain itu, ibadah juga merupakan sarana untuk mengembangkan diri kita saat kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sedang menjalani ibadah. Ibadah harus membawa perubahan positif dalam hidup kita dan mendorong kita semua untuk menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Hendaknya sebagai umat muslim melakukan kewajiban tersebut dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan untuk mencari sanjungan atau hanya sekedar membiasakan diri agar terlihat tertib saja. Selain itu, upayakan menjalankan ibadah sholat dengan penuh rasa syukur dan keistiqomahan, sehingga ibadah menjadi semakin menyenangkan, ringan, dan konsisten. Sholat yang benar akan melindungi kita dari perbuatan-perbuatan tercela. Mari kita berkomitmen untuk menjalani ibadah dengan niat tulus, dedikasi, serta kesadaran penuh. Ingatlah bahwa Allah selalu melihat hati kita, bukan hanya perbuatan kita, dan semoga ibadah kita menjadi peningkatan spiritual dan moral yang membawa berkah dalam kehidupan kita. Apakah ibadah kita hanya rutinitas kosong
atau sebuah pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa membandingkan antara ibadah yang dilakukan dengan niat tulus dan yang dilakukan hanya untuk formalitas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fada'allahu muhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Sadaqallahul Yang artinya, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran surah Ghafir ayat 14. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setiap kegiatan ibadah yang didasari dengan keikhlasan harus bersih dari hal-hal yang bisa membuatnya rusak, seperti contohnya riya atau bermaksud pamer dengan tujuan mendapat sanjungan, sum'ah, dan masih banyak lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita jalan agar kita bisa menjadi hamba yang ikhlas dalam melakukan ibadah apapun, sekaligus selalu menerima semua ketetapannya, karena sebaik-baiknya takdir adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah ini memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang makna sejati dalam ibadah kita. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.